tahun 70-an, itu nggak ada namanya sertifikat halal nggak ada. Yang ada sertifikat haram. Lu tanya babe lu lah, Iya Pak. Itu kemasan itu kalau ada babinya dicap warna merah mengandung babi gitu loh, iya kan? Nggak ada halal tuh nggak ada dulu ceritanya. Jadi kita nggak pernah merasa perlu sertifikat halal. Tapi keadaan berubah sehingga kita harus, karena kita juga harus ekspor, bener nggak? Daripada di luar negeri dikuasain pasarnya sama yang Malaysia, sama Turki, sama Thailand, bener ngapain? Ya kita mesti kuasain. Nah, sehingga kita mulailah kesadaran itu muncul. Nah kesadaran itu muncul berbarengan dengan kesadaran juga tentang transaksi-transaksi keuangan. Bener nggak? Kalau dulu mah kita kagak kepikiran halal bank mah halal, yang penting kan punya pemerintah gitu. Betul. Bener nggak? Mau syariah Indonesia sekarang keren bos. Ini tiga bank di merger ya, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah di merger jadi Bank Syariah Indonesia, bener nggak? Betul Pak. Sehingga kita sekarang di dunia udah masuk ke 10 besar top 10 Global Islamic Bank. Kalau di Indonesia kita sekarang masuk ke 5 besar lah dibandingin sama bank-bank konvensional, bener nggak? Nah dengan merger itu nih alhamdulillah manuver yang bagus dari pemerintah waktu itu, ketika digabung dia nilainya udah besar, kayak sekarang udah 350 triliun. Nah itu udah lebih bagus. Nah itulah sebetulnya yang kita harapkan juga nanti mungkin beberapa saat lagi ya kita akan dengar juga merger dari asuransi syariah. Wah, iya. Itu bunganya tuh lebih tinggi kalau kita pinjam ke bank syariah atau permodalan di syariah ketimbang dari bank konvensional Pak. Bener. Dengan perkecualian. Nah benar ya. Okay. Itu pasti ceritanya dulu. Itu pasti ceritanya dulu, tapi kan kayak malah kalau di Indonesia kan ada cerita dulu kan terus saya dari mulut ke mulut disebutkan. Iya. Itu cerita dulu bos, waktu BSI belum ada. Nah, itu sebabnya waktu kita lagi minjem, kita nggak kebayang tuh. Karena si penyedia pinjol juga nggak menjelaskan dengan detail bahwa ini sebetulnya ngambilnya gampang, lunasnya susah. Mau Bali kek, mau Papua, mau mana juga. Yang namanya industri halal itu definisinya adalah setiap orang muslim yang datang ke destinasi wisata tersebut, dia merasa nyaman sebagai seorang muslim. Itu doang. Artinya dia kalau datang ke Bali kek, ke Papua kek, kemana kek terserah. Kalau dia mau cari makanan halal, ada. Gitu, bener gak? Jangan dia ntar salah makan, bener gak? Iya. Ya, kalau dia mau sholat, ada tempat sholat. Kalau dia mau wudhu, ada tempat wudhu, gitu doang. Bukan berarti destinasi wilayah tersebut, Bali tahu-tahu dirubah. Jadi kayak Madinah, jadi kayak Mekah. Nah kalau udah 90% itu orang Indonesia itu yang 10%-nya juga hatinya dekat sama Tuhan, yang 90%-nya hatinya dekat sama dengan syariat Islam. Ya suka nggak suka, siapapun pemerintahnya, mereka nggak bisa mengabaikan aspirasi-aspirasi umat Islam. Aspirasi umat Islam itu kagak banyak dah. Kita minta kalau mau ngaco, kalau maksiat, jangan terang-terangan dah. Kita nggak enak ngeliatnya, bener gak? Lu ngumpet-ngumpet aja sono, bener gak? Bener gak? Ayo. Kembali lagi di podcast Ada Ide dengan saya Rizda Trianti. Kali ini kita mau ngobrol diskusi tentang ekonomi syariah nih dengan narasumber kita itu Pak Adi Warman Azwar Karim. Halo Pak, selamat sore. Apa kabar Rizda? Selamat sore sama-sama. Siap, alhamdulillah baik. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar dengan ekonomi syariah kali ini Pak? Asik banget dah pokoknya ekonomi syariah, bener gak? Kita yang paling asik itu tahu gak dalam hidup ini, tahu gak? Sesuatu yang gak ada jadi ada, bener gak? Wow. Yang ada kita naikin levelnya ke level yang lebih tinggi, itu asik. Tapi kalau kita cuman ngerjain business as usual, nggak asik. Pastinya. Boring. Rizda jadi pengen belajar, teman-teman ADD juga jadi pengen belajar nih Pak. Sebelumnya sampai menjabat sekarang sebagai Wakil Ketua Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, perjalanannya tuh seperti apa Pak sampai menjabat seperti itu? Wah, namanya hidup dah. Kacau. Iya, namanya hidup. Ya dulu kuliah, dia anak di PB.
bener nggak? Tapi gue kan sekolahnya dulu di Bulungan, SMA 11, bener nggak? 11 ya Pak? Kan geng disko-disko segala macam, bener nggak? Wah, Bapak saya di 9. Hah? Sebelum gabung. Babe lo? Iya, sering Wah. jangan berantem sama Bapak. Nah, angkatan berapa dia? Nanti kita bahas. Nah, karena kita geng anak gaul di Jakarta, bener gak? Jadi Pasti. waktu di IPB itu tiap Sabtu kan ujian ilmunya tuh. Kalau di IPB dulu selalu. Hari Jumat malam tuh pasti gue dijemput sama teman-teman geng anak Jakarta sama geng anak Bogor pakai mobil-mobil terus kita nongkrong di puncak tuh bakar jagung dan sebagainya. Walhasil begitu ujiannya besok nggak lulus lah, jebol langkahnya, bener gak? Terus gue berpikir keras gimana caranya supaya gue bisa melarikan diri dari lingkungan main yang kayak begitu, bener gak? Karena kalau kita nolak-nolak itu ya nggak bisa bos, itu kita diangkat, digotong, masukin mobil tuh kabur. Dipaksa ya Pak? Akhirnya gue dapet ide yaitu kuliah 2, kuliah di IPB dan kuliah di UI. Supaya kalau diajak main di UI bilangnya lagi kuliah IPB, kalau diajak main di IPB bilangnya bisa kuliah di UI, bener gak? Waduh, BKPN-nya banyak ya? Sehingga waktu itu kuliah 2 tuh, UI sama IPB, bener Iya, gak? Pak. Dari Salemba naik bis ke UKI, dari UKI naik bis ke Bogor segala macam. Sehingga luluslah dua-duanya, IPB lulus, UI lulus, terus gue ambil MBA juga, kemudian gue ambil master lagi bagian ekonomi di Boston University. Oke. Kemudian selesai, habis itu gue kerja di Bappenas, habis itu kerja di Bank Muamalat. Itu lama tuh 10 tahun tuh, dari tahun 92 sampai tahun 2021 lah waktu itu saya kerja di Bank Muamalat. Habis itu keluar bikin perusahaan sendiri. Wah. Nah ini yang seru bos, kalau jadi pegawai kan dapat gaji doang tiap bulan gitu, Iya, nggak ada Pak. dak-dikduknya. Nggak ada adrenalin jangkinya ya Pak? Adrenalinnya itu gimana cara ngabisin duit doang, bener gak? Jadi Iya. diskusi sama bini itu gimana cara ngabisin duit, ini untuk itu. Tapi begitu kita keluar bikin bisnis sendiri, wah itu bukan cara ngabisin duit, gimana cara dapetin duit, bener gak? Betul. Jadi otak kreatif, nggak bisa kayak begini, kayak begitu, jadi wah, dan kita terbiasa hidupnya itu Semakin ups kreatif. and downs, nggak dapat duit nggak apa-apa, bener gak? Ntar juga dapat lagi, udah seterusnya. Benar-benar. Jadi, Setuju Bapak? ya gitu, jadi udah ente kalau mau jadi pengusaha tenang aja men, rezeki ada yang ngatur, namanya Tuhan, bener lu jalanin aja hidup baik-baik, bener gak? Burung aja, ikan aja bisa dapat makan, masa kita kagak? Itu ya Mak. Setuju. Nah, berkaca sebelumnya dengan experience sebagai pengusaha nih Pak, kebetulan kan Indonesia ini kan adalah nomor 2 masyarakat muslim terbesar Ya. di dunia. Nah, sedangkan ini terbalik terhadap kita tuh malah menjadi nomor 4 atau sekitar nomor 4 atau nomor 5 terhadap minat masyarakat terhadap ekonomi syariah. Oke. Nah, apakah dari Pak Adi itu kita ngelihatnya apakah kita Indonesia ini terlambat menyadari terhadap perkembangan ekonomi syariah dari sisi perspektif pengusaha sebelumnya? Nggak juga sih, Indonesia udah dari dulunya keren. Cuman kita itu ini bos, saking kerennya kita gini nih ceritanya, bener gak? Waktu saya dulu masih kecil ya, tahun 70-an, itu nggak ada namanya sertifikat halal nggak ada. Yang ada sertifikat haram. Lu tanya babe lu lah, Iya Pak. itu kemasan itu kalau ada babinya dicap warna merah, mengandung babi gitu loh, iya kan? Nggak ada halal tuh nggak ada dulu ceritanya, karena udah dari sononya halal, bener nggak? Betul. Goes without saying halal, karena di Indonesia secara proporsional itu kan 90% lah waktu itu ya, sekarang 87. Umat di Indonesia rakyatnya itu orang Islam, sehingga 90% secara statistik probabilitasnya kita makan sembarangan aja pasti 90% halal, bener gak? Setuju, Pak. Iya gak? Jadi kita nggak kepikiran untuk bikin sertifikat halal, ngerti gak? Iya. Sedangkan tetangga kita Malaysia itu dia kira-kira 55-45 lah, atau mau dibilang 60-40 lah. Umat Islamnya cuma 60% di sono, di Malaysia. Sehingga secara statistik kalau dia makan sembarangan itu 40% kemungkinannya haram, ngerti gak lo? Akibatnya di Malaysia itu dia sangat penting sertifikat halal. Begitu juga di Singapura, begitu juga di Amerika, di Eropa. Bagi mereka itu sertifikat halal itu penting karena mereka minoritas. Di Indonesia kita nggak merasa penting. Lu pergi aja makan sate Padang, mana ada lu tanya coba restoran Padang sertifikat halal, dia tersinggung, bener gak?
Ya bener ya? Atau gini deh, jangan padang-padang gitu deh. Nggak usah ini, pergi aja ke umroh dah. Coba lu makan di restoran depan Masjidil Haram, tanyain sertifikat halal ada apa kagak? Nggak ada, men. Tersinggung dia, bener gak? Nih kakek gue yang bikin masjidnya, kata dia, bener gak? Iya. Karena kita itu mindsetnya adalah seperti demikian, sehingga kita terlambat bikin sertifikat halal, ngerti gak lo? Betul, Pak. Orang Dan bahkan lain menjadi industri halal ya, Pak. orang lain udah mikirin karena tadi keadaan dia itu jadi minoritas. Kalaupun mayoritas kecil lah, cuma 60% kayak di Malaysia, bener gak? Sehingga dia khawatir kalau makan sembarangan haram. Nah kalau kita kan enggak. Lo makan soto Madura di mana juga, soto Banjar di mana juga, soto Bogor udah pasti halalnya. Kalau haram itu yang jualannya bilang jangan Pak Haji, sini haram, bener gak? Jadi itu satu hal untuk urusan makanan halal. Begitu juga untuk urusan kosmetik lah, apa segala macam itu. Dari dulu kita ngerasa emang udah dari sononya kita kan pakai yang tradisional, bener gak? Jamu udah dari sononya halal. Ngapain mesti pakai herbal? Iya bener natural. Gak? Itu kan jahe, kunyit lu tumbuk-tumbuk sendiri, bener gak? Jadi kita nggak pernah merasa perlu sertifikat halal. Tapi keadaan berubah sehingga kita harus, karena kita juga harus ekspor, bener gak? Daripada di luar negeri dikuasain pasarnya sama yang Malaysia, lain, sama Turki, sama Thailand, bener ngapain? Ya kita mesti kuasain. Sehingga kita mulailah kesadaran itu muncul. Nah kesadaran itu muncul berbarengan dengan kesadaran juga tentang transaksi-transaksi keuangan. Bener gak? Kalau dulu mah kita kagak kepikiran halal-halal, bank mah halal, yang penting kan punya pemerintah gitu. Betul. Bener gak? Toh ntar keuntungannya juga dipakai untuk rakyat banyak lagi kan gitu. Tapi kemudian muncul ini karena di negara tetangga lagi-lagi ya, di Malaysia tahun 83 dia udah berdiri Bank Islam. Ya karena mereka sih sama juga ceritanya kayak yang cerita pertama tadi. Terus akhirnya kita lama-lama mikir juga ya, benar juga ya kenapa kita gak bikin juga, benar gak? Sehingga 10 tahun setelah Malaysia berdiri, tahun 92, baru kita bikin di Indonesia Bank Islam yang pertama, yang namanya Bank Muamalat, benar gak? Oke. Jadi ceritanya gitu dah, kita saking nyamannya hidup di Indonesia, dan saking kita jadi mayoritasnya kelewat nyaman hidupnya, sehingga kita nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Baru kemudian hari kita timbul kesadaran dan melakukan hal itu, gitu kira-kira. Melanjuti yang tentang industri halal tersebut, Pak. Nah, Indonesia ini kan kurang lebihnya sudah memiliki master plan ekonomi syariah di 2019 sampai 2024. Benar. Nah, di mana pemerintah itu memberikan dukungan terhadap 4 sektor realnya. Pertama adalah industri halal, keuangan syariah, zakat infak, dan yang terakhir adalah UMKM syariah. Benar. Nah, menurut Bapak, bagaimana implementasi yang sampai sekarang ini dari 2019 sampai per tahun ini, which is yang terakhir, kita bisa mengimplementasikannya dari pemerintah yang sebelumnya? Iya, pemerintah sih kelihatannya mempunyai niat yang kuat sekali untuk membesarkan 4 hal tersebut, benar gak? Pertama adalah industri halal. Pemerintah memberikan banyak kemudahan untuk para pelaku ekonomi mendapat sertifikat halal. Ini ada kaitannya juga dengan nomor 4 sebetulnya. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka gampang, mereka punya duit untuk bikin sertifikat halal. Karena sertifikat halal mau nggak mau lu mesti keluar duit kan. Kan diperiksa lu nggak apa, ingredientsnya apa segala macam, bener gak? Ada administrasi, ada segala macamnya. Sedangkan di UMKM kita nggak ada kayak gitu-gituan, bener gak? Ditanya bagaimana cara membuat sate padang lah, bagaimana cara membuat sate padang, bener ya? Ya kalau ada daging yang ada di pasar tradisional apa ya itu ya Pak? Itu yang kayak gitu-gitu. Sehingga nomor 1 ini kalau untuk perusahaan-perusahaan besar relatif gampang. Tapi untuk nomor 4 yang UMKM, mereka ada kesulitannya. Sehingga pemerintah kemudian punya program untuk memberikan sertifikasi, bantuan sertifikasi untuk gratis kepada UMKM ini untuk dapetin sertifikat halal, bener gak? Tadinya sih deadline-nya udah mau jatuh tempo, tapi kemudian dikasih kelonggaran lagi. Yang nomor 2, keuangan syariah. Keuangan syariah Indonesia sekarang keren bos. Ini tiga bank di merger ya, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah di merger jadi Bank Syariah Indonesia, bener gak? Betul Pak. Sehingga kita sekarang di dunia udah masuk ke 10 besar
top 10 Global Islamic Bank. Kalau di Indonesia kita sekarang masuk ke 5 besar lah dibandingin sama bank-bank konvensional, benar nggak? Jadi kita dari segi keuangan syariah juga udah berkembang, asuransi syariah juga, pasar modal, tentu ada ups and downs-nya, tapi alhamdulillah arahnya masih terus ke arah yang benar. Yang ketiga tadi adalah mengenai zakat infak sedekah. Dulu kita itu kalau bayar zakat infak sedekah rasanya nggak afdol kalau nggak keluar dari tangan kita sendiri dikasih ke orangnya, bener nggak? Betul, Pak. Bahkan itu ada tradisi kalau orang kaya itu dia buat pembagian zakatnya sampai orang antri banyak banget. Panggil polisi, panggil hansip segala macam supaya Biar harus akadnya biar afdol ya, Pak. Ya? Pokoknya rame lah, ada yang bagi-bagi dari atas rumah. Pokoknya aneh-aneh lah Indonesia. Karena pada saat itu kita belum memiliki lembaga yang kredibel yang kita percaya untuk bisa menyalurkan zakat infak sedekah itu. Kita khawatir kalau kita nyalurin ke seseorang gitu atau ke mana gitu, dianya tambah kaya, bener nggak? Betul. Tapi orang yang lainnya kagak dikasih sama dia. Sehingga waktu itu kita juga melihat bahwa orang Indonesia itu bukannya nggak bayar zakat, bukannya nggak bayar infak sedekah, bayar, tapi dari tangan ke tangan. Walhasil nggak ada kumulasi, bener nggak? Karena dari ini ya, nggak ada terjadi kumulasi jumlah zakat infak sedekah yang besar yang bisa kita pakai untuk bangun masjid, bangun apalagi itu rumah sakit, banyak sekolah segala macam. Benar. Nah sekarang dengan berdirinya lembaga-lembaga amil zakat, dengan adanya Basnas yang levelnya nasional, Dan BWI, benar. Itu kan semua pakai peraturan, pakai undang-undang pemerintah, benar nggak? Lalu transparansinya dinaikin, penggunaannya jelas buat apa, sehingga orang mulai percaya. Nah karena mulai percaya, maka terjadilah kumulasi dana itu, ngerti gak? Iya. Nah, karena terjadi kumulasi dana itu, misalnya kayak BSI nih, BSI kita bayar 300 miliar bos, zakat doang, bener gak? Nah ini kan keren bos, 200 sekian miliar naik tiap tahun naik bayar zakatnya. Nah ini kita bayar ke Basnas, sehingga Basnas memiliki kumulasi dana yang cukup besar untuk mendesain program-program yang dampaknya juga besar. Yang besar. Nah ini, jadi ada kemajuan lah insya Allah dah. Yang Amin. penting semangat terus men. Nah, tadi Bapak mentioning terhadap yang namanya adanya merger dari beberapa bank BUMN syariah menjadi sekarang Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya apa sih Pak yang mendasari merger tersebut dan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada saat merger? Iya sih, waktu itu kan kecil-kecil ya. Waktu merger itu Bank Syariah Mandiri 100 triliun asetnya. Bank BNI Syariah 40 triliun, BRI Syariah 40 triliun. Bank dengan skala seperti itu nggak ngangkat gitu loh. Bener nggak? Karena kekecilan. Kalau kecil kan berarti dia nggak bisa bayar orang mahal juga, bener nggak? Ya. Nah kalau dia nggak bisa bayar orang mahal kan yang dapetin orang-orang yang agak murah dikit. Kalau orang-orang agak murah dikit biasanya kompetensinya agak rendah dikit gitu, bener nggak? Sehingga memang kalau untuk urusan bank ini kita harus punya skala yang besar. Makin besar banknya, maka makin kemampuan dia melayani masyarakat makin besar dengan biaya yang lebih murah. Kalau kecil banknya, itu biayanya mau nggak mau besar. Kenapa besar ya? Karena kan perlu duit untuk bayar gaji, untuk bayar direktur, untuk bayar segala macam. Nah dengan merger itu, nih alhamdulillah manuver yang bagus dari pemerintah waktu itu, ketika digabung dia nilainya udah besar, kayak sekarang udah 350 triliun. Nah itu udah lebih bagus. Nah, itulah sebetulnya yang kita harapkan juga nanti mungkin beberapa saat lagi ya kita akan dengar juga merger dari asuransi syariah. Wow, iya, serius, yang dimiliki oleh negara kan. Spillnya ya Pak? Iya, itu kan kalau dikit kan repot juga. Namanya lo asuransi kan mesti nanggung kalau terjadi kerugian. Lah kalau ente-nya aja kecil bagaimana, bener gak? Akhirnya akan berada di bawah Bank Syariah Pak, asuransi yang merger. Jangan lewat detail nanyanya. Sekali dikit Pak. Nah, itu juga nanti dengan akan ada merger seperti itu sehingga kita juga mudah-mudahan akan memiliki asuransi syariah yang cukup besar juga skalanya gitu kira-kira. Dan mudah-mudahan bisa melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia syariah umumnya ya. Sama kayak BPJS zaman dulu dah. Iya. Dulu kan susah bener gak? Karena kecil. Iya. Begitu dia jadi gede kayak BPJS gitu kan jadi kekuatannya besar sehingga segala macam rakyat Indonesia bisa menikmati layanan BPJS gitu. Nah,
layanan-layanan di bank syariah ini Pak, ada isu di masyarakat Indonesia. Oh, kalau misalkan untuk sisi permodalan dari bunga KPR, pembiayaan untuk pekerjaan dan yang lain-lain, itu bunganya tuh lebih tinggi kalau kita pinjam ke bank syariah atau permodalan di syariah ketimbang dari bank konvensional, Pak. Bener. Dengan perkecualian. Benar nggak? Oke. Itu pasti ceritanya dulu. Itu pasti ceritanya dulu, tapi kan kayak malah kalau di Indonesia kan ada cerita dulu kan terus saya dari mulut ke mulut disebutkan. Iya. Itu cerita dulu bos, waktu BSI belum ada. Iya bener. Kenapa bener ya? Karena waktu itu skala bank syariahnya kan kecil-kecil. Kalau kecil ya pasti mahal. Udah pasti, udah pasti gitu aja dah kalau kecil mahal, bener gak? Karena kan lu mesti punya volume yang besar untuk bisa marginnya itu bayar gaji pegawai, bayar ini, bayar itu segala macam. Jadi dulu iya bank syariah mahal dulu. Tapi ketika udah ada BSI, sekarang mah murah. Kalau dari BSI ya, tapi kalau dari yang lain karena skalanya kecil ya emang relatif lebih mahal, bener gak? Jadi biayanya pun tidak bisa dibagi rata. Itu benar, ngerti kan? Tapi kalau BSI mah nggak murah, kita mah sekarang kali nomor 2 termurah kali dari seluruh bank yang ada, karena cost of fund-nya udah kecil. Kalau nggak enak aja nyebut nama nih kalau. Jangan dong, Pak. Iya benar ya. Ntar lo edit aja Nanti ya, kita bener sensor ya, Pak. Iya. Ini ada satu isu lagi nih Pak di masyarakat Indonesia ini, khususnya teman-teman muda kita. Jumlah peminjam pinjol yang aktif itu sekitar kurang lebihnya 18 juta. Waduh. Di Indonesia yang aktif ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apakah kita masih punya harapan agar dari si peminjam pinjol ini bisa lebih kita literasi terhadap yang namanya permodalan untuk sesuatu yang lebih produktif? Harus. Kalau di bank ya, di bank tuh ada rumusnya. Makin gampang lu dapetin kredit buat bank, itu artinya makin besar resikonya. Ya. Oke? Kalau makin besar resikonya, maka makin besar bunga yang harus lu bayar. Rumusnya kayak begitu. Oke? Gampang-gampangan ngomong aja nih. Kalau lu bisa dapetin kredit cuman sekedar gesek aja pakai kartu, nggak dimintain jaminan segala macam, gesek dapet kartu, lalu mesti bayar bunga 1% per bulan. Ya. Gampangan ngomong nih, bener gak? Betul. Oke? Karena nggak ada jaminannya. Sekarang kalau lo mau udahlah mudah kayak gitu, tapi kalau kartu kredit kan lo mesti dianalisa dulu. Ya. Ini mikir dulu 2 minggu ada kabar nanti diterima atau nggak terima, bener gak? Diterima, dikirim kartunya ke lo, bener gak? Ya. Oke? Itu 1% tuh per bulan tuh, yang model kayak begitu. Yang dapetinnya agak susah dikit, tapi setelah dapat lo bisa bayar, lo bisa pakai mudah, bener gak? Sekarang kalau lo udahlah jaminan nggak ada, tapi dapetinnya mau gampang, bener gak? Jadi nggak pakai gitu-gitu, nggak pakai pokoknya pakai nomor telepon aja bisa dapat, nah gitu. Itu resikonya langsung lompat, sehingga lo nggak lagi dikenain 1% per bulan, lo dikenain 1% per hari. Ngerti gak? Karena apa? Karena lo dapetinnya gampang. Jadi bank itu bukan bank ya, pinjol itu mikirnya ya udahlah kasih aja ke 1.000 orang, bener gak? Ya. Paling nggak dari 1.000 orang itu ada 10 aja, bener gak? Ada 100 aja yang bayar, 900 nggak bayar nggak apa-apa, kita masih tetap untung. Ngerti gak lo? Fenomenanya serem banget ya di Indonesia. Iya karena dia cara mikirnya gitu. Ya. Ya kan lo dapetinnya gampang, nggak apa-apain, cuma pakai nomor telepon doang bisa, bener gak? Ya. Habis itu nggak pakai jaminan. Betul. Ya udah dihajar lah karena risikonya naik melenting tinggi, karena risiko tinggi dihajar lagi harga yang tinggi. Nah itu sebabnya waktu kita lagi minjem kita nggak kebayang tuh, karena si penyedia pinjol juga nggak menjelaskan dengan detail bahwa ini sebetulnya ngambilnya gampang, lunasnya susah. Kan nggak lunas men, karena dia balapan sama bunganya, bener gak? Iya. Jadi lu minjem 100.000, tiba-tiba bisa 20 juta ntar tuh, karena gulung terus, bener gak? Ntar begitu udah nggak bisa bayar nih, udah nggak bisa bayar nih,
Caranya adalah asal lu lunasin aja dulu dah, ntar lu ambil lagi. Bener gak? Yang penting lunasin dulu aja, 20 juta lu lunasin dulu. Kalau lunas nih, ntar malamnya lu bisa tarik lagi 20 juta. Otak kita mikir kan, gimana caranya buat lunas? Ambil lagi pinjol berikutnya. Gali lubang Ngerti tutup gak lo? lubang. Ambil pinjol berikutnya, yang penting ini lunas dulu. Begitu lunas malamnya narik lagi 20 juta, bener gak? Yang sebelah sono ntar gitu juga. Walhasil, peminjam pinjol itu kadang-kadang punya fasilitas sampai 5, 7, 8 pinjol sekaligus. Karena yang penting dia pinjam duit untuk bisa ngelunasin. Iya. Begitu lunas dia tarik lagi. Dia ngelunasinnya minjem dari sono, akhirnya jadi bukan aja satu aja dia udah terjerat karena tinggi banget bunganya tadi kan. Yang kedua adalah bukan satu terjeratnya, beberapa sekaligus terjeratnya, bener gak? Walhasil karena orang pening, mulai ada yang sakit jiwa, ada yang bunuh diri, bahkan ada segala macam, ada yang wah macem lah. Oleh karena itu ini sebenarnya kita harus kasih tahu, lu kalau nggak ambil pinjol, bener gak? Resiko paling jeleknya apa kek? Gitu bener gak? Mesti mikir gitu, karena lu mesti terangin nih. Ini gampang ngambilnya, tapi lu bakal susah ngelunasinnya. Gimana cara kita mengedukasi masyarakat muda ini iya. ya? Kalau lu nggak ngambil pinjol, paling jeleknya lu apa sih? Bener gak? Pertama paling jeleknya lu disuruh keluar dari rumah kontrakan, kan gitu bener gak? Tapi tetap hidup nggak punya utang, bener gak? Yang kedua, listrik lu dimatiin PLN, bener gak? Lu pakai lilin kayak apa nongkrong di taman kayak biar ada lampu kalau mau belajar, bener gak? Iya. Jadi lu mesti hitung apa ini yang paling jeleknya kalau kita nggak ngambil pinjol. Karena begitu kita ambil pinjol itu dahsyat men ininya. Nah kemudian setelah terjadi ekses barulah OJK datang buat aturan. Oke, tadi kan dari sisi gelapnya minat masyarakat muda Indonesia terhadap pinjol kan ya Pak. Ternyata ada nih yang namanya minat masyarakat muda Indonesia terhadap investasi. Salah satunya adalah Bitcoin, kripto. Nah, apakah BSI bisa melihat peluang ini terhadap untuk peningkatan investasinya di ekonomi syariah, khususnya di Bank BSI? Iya, jadi yang kejadian sebetulnya adalah ketika ada teknologi masuk ke Indonesia, produk baru ke Indonesia yang namanya pinjol. Yang kita sebenarnya juga belum kenal benar si pinjol ini kayak apa, bener gak? Tahu-tahu ada kemudahan-kemudahan ya kita sikat aja, bener gak? Ada masalah kumaha engke gitu, bener gak? Begitu juga ketika masuknya Bitcoin dan sebagainya. Ini barang baru buat teman-teman yang baru kerja punya duit dan belajar pengen investasi. Duitnya mending kalau belajar investasi. Dia pengen duitnya berlipat-lipat gitu kan. Karena gaji kan segitu-gitu doang, bener gak? Betul. Gimana caranya supaya bisa dapat jauh lebih besar? Ada produk baru yang namanya Bitcoin dan sebagainya, bener gak? Yang apakah bener Bitcoin ini beneran Bitcoin? Apa bukan Bitcoin? Cuman orang-orang bohong-bohong doang? Kagak jelas juga. Karena barang baru semua orang masuk aja dulu, bener gak? Kadang-kadang masih hutan belantara ya hutan Pak? belantara, dia nggak pernah nanyain legalnya kayak apa. Pokoknya yang penting dia dengar dan terbukti ada temennya yang memang udah betul dapat keuntungan dari situ. Udah, kemudian ikutan. Baru kemudian setelah dia ikutan baru tahu bahwa ini bodong, bahwa ini bohongan dan sebagainya macam. Di Indonesia paling banyak yang kayak gitu itu yang social engineering ya, ada social engineering yang dia nggak tahu dan peraturannya juga waktu itu kan belum ada, bener gak? Ya. Yang ngatur tentang kripto segala macam itu. Pokoknya masuk dulu barangnya, lalu kita ada ekses, baru kita benerin regulasinya, bener gak? Nah itu yang membuat orang jadi kalau investasi itu ada rumus-rumusnya. Misalnya ya, dalam peraturan investasi di pasar modal, itu setiap menjual produk investasi harus diterangkan risikonya apa. Ya, kita harus terangin nih, ini risikonya, ini investasi ada risikonya loh, risikonya gini pertama. Yang kedua, itu ada rumusnya bahwa kita hanya boleh menjual sophisticated product kepada sophisticated market. Setuju. Kita tidak boleh menjual sophisticated product kepada orang awam, nggak boleh. Jadi misalnya ada orang awam nih nggak ngerti nih, yang biasanya cuma miara ayam, miara kambing gitu kan, misalnya kan, nggak ngerti produk finansial yang canggih, itu nggak boleh kita jual ke mereka, nggak boleh. Nah ini ada rumus-rumusnya. Nah ketika di Indonesia waktu itu, waktu baru-baru awal masuk, rumus ini nggak ada.
Itu orang jual kripto ya udah aja, siapa yang mau jual beli biasa aja kayak pasar bebas gitu. Nggak diterangin resikonya apa, Bitcoin kayak apa nggak jelas. Itu banyak yang sebetulnya dulu awal-awal ya Ponzi, ngaku-ngaku kripto, izinnya itu izin usaha, izin mendirikan usaha, SIP namanya, surat izin berusaha di Indonesia. Bukan izin dari otoritas jasa keuangan, bukan. Jadi waktu awal-awal itu nggak jelas pokoknya, semua orang ngaku dia banyak-banyak. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya di Indonesia kadang-kadang kita selalu terlambat mengantisipasi masuknya produk-produk baru, teknologi baru yang kalau belum ada yang belum heboh, belum viral, ruginya tuh belum dibuat regulasinya. Nah, mudah-mudahan di kemudian hari kita akan lebih baik lah. Lebih baik. Kalau di negara yang lebih maju nggak boleh sembarangan jual produk-produk aneh-aneh kayak gini. Nah, kembali lagi Pak ke wisata halal yang sebelumnya nih, industri halal. Kita tuh kerap kali bersinggungan dengan kearifan-kearifan lokal masyarakat. Pada saat kita mau meningkatkan industri halal, pada saat kita mau meningkatkan wisata halal, salah satu contohnya apabila misalkan kita mau mencoba untuk menerapkan program pemerintah meningkatkan industri halal, tapi di wilayah Bali Pak, yang agak sedikit bersinggungan dengan kearifan-kearifan lokal gitu. Nah, gimana sih Pak sebenarnya secara dari sisi perbankan dan mungkin dari sisi praktisi bisa melihatnya? Ini juga salah paham aja, bagaimana? Mau Bali kek, mau Papua, mau mana juga, yang namanya industri halal itu definisinya adalah setiap orang Muslim yang datang ke destinasi wisata tersebut, dia merasa nyaman sebagai seorang Muslim, itu doang. Artinya dia kalau datang ke Bali, kayak ke Papua, kayak kemana, kayak terserah. Kalau dia mau cari makanan halal, ada, gitu, bener gak? Jangan dia ntar salah makan, bener gak? Iya. Ya, kalau dia mau sholat, ada tempat sholat. Kalau dia mau wudhu, ada tempat wudhu, gitu doang. Bukan berarti destinasi wilayah tersebut, Bali tahu-tahu dirubah. Jadi kayak Madinah, jadi kayak Mekah, atau jadi kayak di Sumatera Barat, kayak Aceh. Lah ngapain? Kalau mau ke Aceh, sono jalan-jalan ke Aceh, bener gak? Kalau mau kayak di Minangkabau, sono jalan-jalan Sumatera Barat, jangan jalan-jalan ke Bali. Kalau Bali ya kayak begitu, bener gak? Tapi di Bali, bener gak? Waktu dulu terjadi bom Bali misalnya, dan ketika itu wisatawan asing nggak ada yang berani datang ke Bali. Betul. Siapa Siapa yang hidupin Bali? Kalau bukan wisatawan domestik yang mostly kebanyakan adalah umat Islam. Ngerti gak? Dan umat Islam di Bali juga udah lama ada di sono kok, bener gak? Nah, umat Islam yang datang ke Bali kan dia pengen makan yang halal. Bagaimana, bener gak? Iya. Nah, ini yang kita maksud dengan wisata halal. Tapi karena kita cuma ngomong istilah doang, terus dikutip, digembar-gemborkan istilah tersebut, tanpa dijelaskan yang dimaksud wisata halal itu apa. Ya orang Balinya kan jadi tersinggung lah. Kalau mau halal, sono aja pergi ke Aceh, bener ya? Padahal kan maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah, dimanapun kita pergi, asal jelas lah, ini makanan halal, bener gak? Ini mengandung babi, jangan, bener gak? dan masyarakatnya juga harus literasi ya Pak, nggak harus baca, jangan nggak dibaca. Itu dia. Kayak kita di Bali mau sholat Jumat, ya ada masjid di sebelah sono, bener gak? Walaupun nggak sebanyak di Jawa, bener gak? Tapi ya ada masjid sono, bener gak? Dan jadi hal-hal seperti itu adalah hal yang dari dulu udah ada, cuman karena ada istilah baru yang diperkenalkan, dan ketika diperkenalkan istilah barunya itu nggak diberi penjelasan, sehingga orang Bali takut nih, jangan-jangan kita harus pakai jilbab semua, bener gak? Bagaimana? Oh kita biasa kayak begini, bener gak? Ntar jangan-jangan nggak boleh ke pantai, nih pantai ditutup kayak di Saudi dah. Ini Indonesia men, bukan Saudi. Kalau ente kalau ya, ente jadi orang baik di Iran, di Saudi, ya nggak hebat lah. Karena udah jadi emang udah ente mau ngaco juga susah di sana, bener nggak? Tapi kalau ente jadi orang baik di Indonesia baru beneran hebat, bener nggak? Karena di sini ente bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau udah bisa ngapa-ngapain masih tetap jadi orang baik, itu keren men. Nah ini pertanyaan terakhir Pak dari Rizda. Gimana Pak Adi melihat sebagai salah satu pengembang syariah,
terhadap pemerintahan yang akan dipimpin pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran? Keren lah. Mau apa lagi Pak Prabowo? Apa sih Pak harapan pengembang ekonomi syariah terhadap pemerintahan baru? Lah, pertama kan waktu itu ya, waktu kampanye-kampanye kan katanya berkelanjutan, melanjutkan program yang udah jalan sekarang. Oke. Nah yang udah jalan sekarang programnya udah keren banget nih, berpihak untuk ngembangin BSI kan mergernya di zaman Pak Jokowi, bener gak? Betul. Yang sertifikat halal zaman Pak Jokowi juga bener. Iya. Jadi emang udah begitu, ini kelanjutan insya Allah nih zaman Pak Prabowo, Pak Gibran ini makin lama makin bagus. Karena lu suka nggak suka, bener gak? Suka nggak suka dah. Indonesia itu mayoritas, hampir 90% orang Islam, bener gak? Setuju Pak. Dan suka nggak suka orang Islam itu, orang Indonesia itu, bukan orang Islamnya aja, orang Indonesia itu, kita emang semua dekat sama Tuhan. Iya. Bener gak? Ingat gak dulu waktu Hindu masuk ke Indonesia, tiba-tiba Indonesia jadi negara dengan 1 juta candi, bener gak? Masuk Buddha kayak gitu juga, masuk Islam kayak gitu. Jadi kita dari sononya, ini orang Indonesia itu emang hatinya udah dekat sama Tuhan. Bener gak? Nah kalau udah 90% itu orang Indonesia itu yang 10%-nya juga hatinya dekat sama Tuhan, yang 90%-nya hatinya dekat sama Tuhan dengan syariat Islam, ya suka nggak suka siapapun pemerintahnya, mereka nggak bisa mengabaikan aspirasi-aspirasi umat Islam. Aspirasi umat Islam itu kagak banyak dah. Kita minta kalau mau ngaco, kalau maksiat, jangan terang-terangan dah. Kita nggak enak ngeliatnya, bener gak? Lu ngumpet-ngumpet aja sana, bener gak? Bener gak? Ya. Tapi jangan pameran terang-terangan kayak dulu Alexis kayak gitu-gitu. Masukin ke YouTube apa segala macam. Itu juga haram kan ya Pak? Ya? Nggak enak gitu. Kalau haram ya jangan terang-terangan gitu, bener gak? Bener gak? Karena emang peraturan kita secara undang-undang juga nggak boleh. Kalau terang-terangan kita tersinggung, bener gak? Betul. Nah, yang pertama kan kita mau kayak gitu, bener gak? Yang kedua kan kita mau sesuatu yang apa ya, yang berkeadilan, yang jangan ada menzolimi dalam transaksi-transaksi ekonomi, bener gak? Yang fair aja lah, kalau ini halal, haram. Yang lu campur halal sama haram, bener gak? Lu ngaku ini sate ayam, tahu-tahu sate tikus, kan jadi tersinggung, bener gak? Betul. Kalau yang kayak gitu-gitu, jangankan orang Islam, nggak Islam aja juga marah, bener gak? Karena kita merasa ditipu, bener gak? Jadi insya Allah lah di pemerintahan yang baru nanti kita berharap agar ekonomi syariah semakin didorong kemajuannya, aspirasi umat Islam diserap dengan baik oleh negara ini dengan memberikan yang kayak tadi, bener gak? Sehingga mereka merasa nyaman, sehingga kalau kita hidup nyaman itu kreativitas muncul. Kalau kita hidup tertekan, anxiety, itu kita sibuk sama Diri sendiri dengan kekhawatiran ancaman yang akan datang kepada kita. Tapi kalau kita itu malah bisa overthinking jadi ya. Kita ketakutan nggak jelas. Tapi kalau kita damai, tenang, nyaman, yang kita makan kita yakin halal, transaksi ekonomi kita yakin nggak bakal dizolimin, timbangan kagak dikurangin, bener gak? Kalau jual kambing, sesimpel itu. Bener gak? Yang harganya yang segini ya segini, yang segitu nggak ada sapi yang dimasukin air supaya badannya ditambah berat. Kalau menjelang Idul Adha gitu bos. Nah kalau kita semua merasa nyaman gitu, otak kita kan jadi kreatif. Kalau kreatif, startup kita jadi canggih. Bukan aja startup, yang paling penting lagi sebetulnya startup satu hal, tapi ada lagi yaitu pengusaha. Kita merasa nyaman berusaha di Indonesia, benar gak? Kita nggak takut untuk nyoba, karena kita nggak takut kalau bisnis ya, kita kan bisnis ya. Kalau kita bisnis, kalau bisnis risk kita gagal nggak apa-apa, biasa lah namanya bisnis, bener nggak? Coba lagi gagal, coba lagi. Tapi yang nggak enak itu kalau kita gagal dicurangin, ngerti gak lo? Itu nyesek kita, nyesek, bener nggak? Sedih loh Pak. Gagalnya itu bukan karena kita bego, gagalnya karena kita dicurangin orang, karena dizolimin orang, bener nggak? Nah tapi kalau ini semua udah tenang, aman semua, nah kita juga jadi berani. Karena kalau kita berani, yang berani coba gitu kan entrepreneur ya. Kita berani gagal entrepreneur dulu. Gagal coba lagi, gagal. Berarti inovasi jalan. Berarti kita tahu jalan ini jangan ikutin, ini gagal. Gue udah coba 3 kali pakai jalan ini gagal. Pakai jalan ini nih, gue cobain berhasil, bener gak? Sehingga ekonomi Indonesia tuh kembang. Sehingga kita lebih, kalau enggak repot lah kalau cuma ngandalin cuman gerauk-gerauk
mineral, batu bara segala macam jual, Garawung jual. Padahal potensi Ya ekonomi nggak- syariah ini lebih besar Itu, daripada Bos. tambang-tambang yang Sebenarnya ada di nggak ada itu. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Bapak Adi Warman Azwar Karim. Terima kasih banyak Bapak. Thank you Risma, thank you. Demikian Sobat Ada Ide, kita kembali lagi dalam acara selanjutnya.